Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME serta teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kepemimpinan sekolah dasar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen sekolah dasar. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Safira Firdausi dengan NIM 11076200092 sebagai moderator serta teman-teman kelompok saya yaitu Saya Bella Aprilianti dengan NIM 1107620078. Saya Indria Imalia Dewanti dengan NIM 11076200064. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 1107620009. Saya Pelangir Baidayanti dengan NIM 11076200079. Dan saya Putra Eko Zahra dengan NIM 11076200095. Baik, pokok bahasan untuk materi kali ini ada 12. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yang kedua karakteristik, keterampilan, dan kepemimpinan, yang ketiga situasi dan kepemimpinan, yang keempat perilaku dan kepemimpinan, yang kelima efektivitas kepemimpinan, yang keenam model kontingensi kepemimpinan, yang ketujuh kepemimpinan pengajaran, yang kedelapan, teori teman sekerja yang paling disukai. Yang kesembilan, substitusi untuk model kepemimpinan. Yang kesepuluh, kepemimpinan terdistribusi. Yang 11, teori path goal yang diformulasikan kembali. Dan yang terakhir, tipe-tipe kepemimpinan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Aprilianti. Kepada Bella dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial ketika seseorang dapat menarik dukungan orang lain di dalam menyelesaikan tugas bersama. Kepemimpinan merupakan proses sosial yang terjadi secara natural di dalam sebuah sistem sosial dan dibagikan di antara anggota organisasi. Nah, kepemimpinan juga merupakan kualitas dari organisasi sekolah melalui jaringan dan peran sosial. Kepemimpinan dapat didefinisikan secara luas sebagai sebuah proses sosial di mana anggota kelompok atau organisasi mempengaruhi interpretasi kejadian internal dan eksternal, pilihan tujuan atau hasil yang diinginkan, organisasi kegiatan kerja, motivasi dan kemampuan individu, hubungan kekuasaan, dan orientasi yang digunakan. Lebih jauh lagi, sebagai proses pengaruh sosial dan peran yang khusus, kepemimpinan terdiri dari elemen-elemen rasional dan emosional tanpa anggapan adanya tujuan atau hasil dari usaha mempengaruhi. Selanjutnya ada karakteristik, keterampilan, dan kepemimpinan. Karakteristik pimpinan meliputi karakteristik fisik, sejumlah faktor-faktor kepribadian, kebutuhan, nilai-nilai, energi dan level aktivitas, tugas dan kompetensi interpersonal, kepandaian, dan karisma. Karakteristik pimpinan secara umum dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, pembelajaran, dan faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori umum. Yang pertama ada kapasitas, meliputi kepandaian, kewaspadaan, fasilitas verbal, keaslian, dan pertimbangan.
Yang kedua ada pencapaian meliputi beasiswa, pengetahuan, dan prestasi. Yang ketiga ada tanggung jawab meliputi keteguhan, inisiatif, ketekunan, sikap agresif, kepercayaan diri, dan keinginan untuk unggul. Yang keempat ada partisipasi meliputi aktivitas, keramahan, kerjasama, adaptabilitas, dan humor. Lalu yang kelima ada status meliputi posisi sosial ekonomi dan popularitas. Pendapat lain menyatakan bahwa seorang pemimpin dapat dicirikan oleh karakteristik-karakteristik meliputi yang pertama, dorongan yang kuat untuk bertanggung jawab dan penyelesaian tugas. Lalu yang kedua, semangat dan ketekunan di dalam mengejar tujuan. Yang ketiga, keaslian di dalam memecahkan masalah. Yang keempat, dorongan untuk melatih inisiatif di dalam situasi sosial. Yang kelima, kepercayaan diri dan rasa identitas pribadi. Yang keenam, kemauan untuk menerima konsekuensi dari keputusan dan tindakan, dan masih banyak lagi karakteristik-karakteristik lainnya. Nah, komponen yang penting dari kepemimpinan yang mendidik adalah keterampilan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kategori keterampilan penting yang berhubungan dengan efektivitas pimpinan itu ada 3. Yang pertama ada keterampilan teknik. Keterampilan teknis artinya memiliki pengetahuan yang khusus dan ahli pada tipe pekerjaan, aktivitas, prosedur, atau teknik tertentu untuk menyelesaikan tugas. Bagi pemimpin pendidikan, contoh-contoh keterampilan teknis ini seperti berhubungan dengan fakta-fakta di sekolah, yaitu peraturan, pendaftaran, program, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal meliputi pemahaman perasaan dan sikap orang lain, serta pengetahuan cara bekerja dengan orang-orang dalam hubungan kerja individu dan kooperatif. Contoh-contoh dari keterampilan ini meliputi komunikasi secara jelas melalui media tulis dan lisan, menetapkan dan mempertahankan hubungan kooperatif dan kolaboratif, dan lain-lain. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual atau dikenal juga dengan keterampilan kognitif meliputi kemampuan untuk membentuk dan bekerja dengan konsep, berpikir secara logis, serta memberikan alasan secara analitis, deduktif, dan induktif. Baik, terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Aiko. Kepada Putri Aiko dipersilahkan. Baik, terima kasih Zulfa. Selanjutnya, situasi dan kepemimpinan. Sejumlah variabel telah dipostulatkan untuk mempengaruhi perilaku di sekolah dan dapat dianggap sebagai penentu situasional dari kepemimpinan. Beberapa contoh umum meliputi yang pertama, ciri-ciri struktural dari organisasi. Terdiri dari ukuran, struktural hierarki, formalisasi, dan teknologi. Yang kedua ada karakteristik peran, yaitu tipe dan kesulitan tugas, aturan prosedural, kandungan dan ekspektasi performa, dan kekuasaan. Yang ketiga, karakteristik bawahan, yaitu pendidikan, umur, pengetahuan, dan pengalaman, serta toleransi untuk ketidakjelasan. Yang keempat ada lingkungan internal, yaitu terdiri dari iklim, kebudayaan, keterbukaan, tingkat partisipasi, atmosfer, nilai, dan norma. Yang kelima ada lingkungan eksternal, yaitu kompleksitas, stabilitas, dan ketidakpastian. Faktor situasional merupakan hal yang penting selama periode suksesi pemimpin. Pemimpin yang berubah menyebabkan ketidakstabilan di dalam organisasi dan menawarkan kesempatan yang menantang bagi individu. Pergantian kepala sekolah bersifat mengganggu, dikarenakan mengubah jalur komunikasi, meluruskan kembali hubungan kekuasaan, mempengaruhi pembuatan keputusan, dan umumnya mengganggu keseimbangan dari aktivitas yang normal. Selanjutnya ada perilaku dan kepemimpinan. Dimensi dasar dari perilaku pemimpin adalah struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi meliputi setiap perilaku pemimpin yang menggambarkan hubungan antara pemimpin dan bawahan, dan pada saat yang sama menetapkan pola organisasi yang jelas, saluran komunikasi, dan metode prosedur.
Sedangkan konsiderasi meliputi perilaku pemimpin yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan, kehangatan, minat, dan hormat di dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota kelompok kerja. Adapun kategori perilaku pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, perilaku berorientasi pada tugas, meliputi penjelasan peran, pelaksanaan, perencanaan, dan pengorganisasian, serta monitoring fungsi organisasi. Yang kedua, ada perilaku berorientasi hubungan, meliputi dukungan, pengembangan, pengakuan, konsultasi, dan penanganan konflik. Yang ketiga, ada perilaku berorientasi perubahan, terdiri dari analisis dan interpretasi kejadian eksternal, artikulasi visi yang menarik, pengajuan program inovatif, pendorongan perubahan, serta penciptaan koalisi untuk mendukung dan mengimplementasikan perubahan. Boleh di next. Selanjutnya, efektivitas kepemimpinan. Tipe-tipe hasil dari efektivitas kepemimpinan meliputi persepsi seseorang mengenai reputasi dan penilaian diri, kepuasan anggota secara individu, dan pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas kepemimpinan dapat dinilai berdasarkan yang pertama ada performa yang diinterpretasikan pada penilaian subjektif dari pemimpin, bawahan, teman sejawat, dan pegawai di posisi atas di dalam sekolah dan penilaian dari masyarakat umum di luar sekolah. Yang kedua ada kepuasan anggota organisasi. Yang ketiga ada tingkat pencapaian tujuan sekolah secara relatif. Efektivitas kepemimpinan dapat didefinisikan memiliki banyak dimensi objektif, yaitu pencapaian tujuan organisasi serta dimensi subjektif. Maksudnya ialah penilaian yang dipersepsikan oleh kelompok organisasi yang penting dan kepuasan kerja serta secara keseluruhan dari bawahan. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Indria. Kepada Indria dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu model kontingensi kepemimpinan. Pendekatan kontingensi meliputi konsep sifat-sifat pemimpin, karakteristik situasi, perilaku kepemimpinan, dan efektivitas pemimpin. Bukti menunjukkan bahwa di dalam situasi tertentu, suatu tipe pemimpin bersifat efektif, tetapi di dalam situasi yang lain, tipe pemimpin berbeda. Model-model kepemimpinan kontingensi yaitu yang pertama, kepemimpinan pengajaran, yang kedua, teori teman kerja paling sedikit disukai, yang ketiga, substitusi model kepemimpinan, yang keempat, kepemimpinan yang terdistribusi, dan yang terakhir, teori PET goal yang diformulasikan kembali. Adapun proposisi-proposisi untuk teori kontingensi meliputi yang pertama di dalam situasi kontrol yang tinggi. Pemimpin yang berorientasi tugas lebih efektif dibandingkan pemimpin yang berorientasi hubungan. Yang kedua, di dalam situasi kontrol yang sedang. Pemimpin yang berorientasi hubungan lebih efektif dibandingkan pemimpin yang berorientasi tugas. Yang ketiga, di dalam situasi kontrol yang rendah. Pemimpin yang berorientasi tugas lebih efektif dibandingkan pemimpin yang berorientasi hubungan. Next. Selanjutnya, kepemimpinan pengajaran. Kepemimpinan pengajaran pada umumnya terlihat kuat dan dapat mengarahkan pembangunan kebudayaan, berorientasi pada tujuan, baik pemimpin maupun manajer, dan orang-orang yang mengombinasikan keahlian dengan karisma. Pembuatan kebijakan berpendapat bahwa cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan sekolah melalui kepemimpinan pengajaran kepala sekolah. Sekolah mempersiapkan kepala sekolah untuk menjadi pemimpin pengajaran. Kepala sekolah mempengaruhi pencapaian siswa secara tidak langsung dengan cara menciptakan organisasi pengajaran di sekolahnya. Melalui tindakan partisipatif dan pembangunan iklim sekolah, serta kebudayaan yang dicirikan oleh tujuan yang dikomunikasikan secara jelas dan ekspektasi yang tinggi untuk pencapaian akademik dan perilaku sosial. Kemudian ada model kepemimpinan pengajaran menggunakan dimensi-dimensi melalui yang pertama mendefinisikan misi sekolah, yang kedua mengelola program pengajaran, dan yang terakhir mempromosikan iklim pembelajaran sekolah yang positif. Next. Teori teman sekerja yang paling disukai.
Skor teman sekerja yang paling disukai menunjukkan sejauh mana individu memberi prioritas yang lebih tinggi atau menilai penyelesaian tugas atau mempertahankan hubungan interpersonal yang baik. Kontrol situasional ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan posisi. Kekuatan posisi adalah kekuatan yang dianugerahkan organisasi kepada pemimpin dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, struktur tugas. Struktur tugas adalah sejauh mana tugas telah secara jelas memiliki tujuan yang khusus, metode, dan standar performa. Tugas yang semakin terstruktur membuat semakin besar kontrol yang dilakukan pemimpin di dalam mengarahkan kelompok. Yang terakhir, hubungan pemimpin dan anggota. Hubungan pemimpin dan anggota adalah sejauh mana pemimpin diterima dan dihormati oleh anggota kelompok. Kualitas hubungan pemimpin anggota adalah faktor yang paling penting di dalam menentukan pengaruh pemimpin terhadap anggota-anggota kelompoknya yang diikuti oleh struktur tugas dan kekuatan posisi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Kepada Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk slide ini akan membahas tentang substitusi untuk model kepemimpinan. Substitusi adalah segala sesuatu yang membuat perilaku berorientasi orang dan perilaku berorientasi tugas yang tidak diperlukan dan berlebihan. Dengan kata lain, substitusi adalah aspek-aspek situasional yang menggantikan atau mengurangi kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi sikap, preferensi, ataupun perilaku pengikutnya. Faktor-faktor bersifat potensial untuk bertindak sebagai substitusi pemimpin yaitu yang pertama, karakteristik bawahan. Karakteristik bawahan meliputi kemampuan, pelatihan, pengalaman, dan pengetahuan, orientasi profesional, dan ketidakacuhan terhadap penghargaan atau reward. Yang kedua yaitu karakteristik tugas, yaitu karakteristik tugas meliputi pekerjaan rutin yang struktur. Tugas memuaskan secara intrinsik dan maupun umpan balik yang diberikan oleh tugas. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi meliputi formalisasi, peran dan prosedur, fleksibilitas, aturan dan kebijakan, kohesi dan otonomi kelompok kerja, serta jarak spesial antara administrator dan pengikut. Boleh next. Selanjutnya yaitu kepemimpinan terdistribusi. Yaitu model kepemimpinan distribusi merupakan kepemimpinan oleh tim, kelompok, dan karakteristik organisasi. Kepemimpinan distribusi diperlukan karena organisasi sekolah bersifat sangat kompleks dan ruang lingkup tugasnya sangat luas, sehingga tidak ada orang sebagai individu tunggal untuk memiliki energi dan keterampilan untuk menangani seluruh fungsi kepemimpinan. Contohnya dalam pengelolaan kantor pusat, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, anggota-anggota staf lainnya, konsultan eksternal, orang tua, dan para siswa. Faktor-faktor kepemimpinan kuncinya yang dapat meningkatkan efisiensi organisasi di sekolah yaitu meliputi kompetensi, inisiatif, identifikasi, dan koordinasi yang tidak menarik perhatian. Boleh di next. Teori 4 goal yang diformulasikan kembali. Dalam teori 4 goal ini, yang diformulasikan kembali terhadap sejumlah perilaku pemimpin dan variabel-variabel hasil, konsep-konsep situasional, serta hipotesis atau proposisi khusus sebanyak 26. Konsep utama adalah perilaku pemimpin, faktor-faktor situasional, dan efektivitas yang merupakan komponen dari teori 4 goal. Yang diformulasikan kembali, terdapat 5 perilaku pemimpin yang akan didefinisikan dan berhubungan dengan variabel situasional dan hasil melalui 5 proporsi khusus sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku yang menjelaskan 4 goal pemimpin, yaitu
yaitu secaranya yaitu ada pendidik mengetahui apa yang mereka lakukan memiliki keahlian tersebut. Yang kedua yaitu adalah inisiatif. Perilaku yang pemimpin yang berorientasi pada kecapaian. Yang ketiga yaitu perilaku pemimpin yang mendukung. Yang keempat, perilaku yang berbasis nilai. Yang terakhir adalah kepemimpinan bersama. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pelangi. Untuk Pelangi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan tipe laissez-faire ini adalah tidak adanya transaksi dengan pengikutnya. Pemimpin laissez-faire menghindari mengekspresikan pandangannya atau mengambil tindakan pada isu-isu penting, gagal untuk membuat atau setidaknya menunda keputusan, menghindari tanggung jawab, tidak memberikan umpan balik, dan memungkinkan kewenangan tetap terbengkalai. Contohnya itu adalah seorang kepala sekolah yang tinggal di kantor, melibatkan guru-guru dan siswa-siswa yang sedikit mungkin, menunjukkan perhatian yang minimal untuk pembelajaran dan pengembangan siswa atau kebutuhan guru, dan memungkinkan struktur dan proses sekolah berlanjut dengan cara yang sama. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu kepemimpinan tipe transaksional. Kepemimpinan transaksional memotivasi pengikutnya dengan cara menukarkan penghargaan dengan pelayanan yang diberikan. Contohnya itu adalah seorang kepala sekolah memberikan materi pengajaran yang baru atau meningkatkan waktu perencanaan bagi guru-guru, sehingga mereka dapat membawa program kurikulum baru. Pada saat bawahannya melakukan pekerjaannya di organisasi, yaitu seperti sekolah, pemimpin transaksional mengenali apa yang diinginkan pengikutnya dari pekerjaan dan mencoba untuk memberikan apa yang diinginkan mereka. Kepemimpinan transaksional ini memiliki komponen-komponen meliputi yang pertama, kepemimpinan reward bersyarat, yang kedua, manajemen aktif dengan pengecualian, dan yang ketiga, manajemen pasif dengan pengecualian. Selanjutnya, yang ketiga, tipe kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan perluasan dari kepemimpinan transaksional yang melebihi pertukaran dan persetujuan sederhana. Kepemimpinan transformasional bersifat proaktif, meningkatkan tingkat kesadaran pengikutnya tentang minat kolektif yang bersifat inspiratif dan membantu pengikutnya untuk mencapai hasil performa yang luar biasa tinggi. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh yang idealis, yaitu membangun kepercayaan dan penghargaan pada pengikutnya dan memberikan dasar untuk menerima perubahan radikal dan fundamental dalam cara organisasi dan individu melakukan pekerjaannya. Yang kedua, motivasi inspirasional, yaitu mengubah ekspektasi anggota-anggota kelompok untuk meyakini bahwa masalah organisasi dapat diselesaikan. Yang ketiga, stimulasi intelektual, yaitu menstimulasi pengikutnya agar menjadi inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir, yang keempat, pertimbangan individual. Artinya, pemimpin transformasional memperhatikan setiap kebutuhan individu untuk pencapaian dan pertumbuhan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses pengaruh sosial ketika seseorang dapat menarik dukungan orang lain di dalam menyelesaikan tugas bersama. Efektivitas kepemimpinan dapat dinilai berdasarkan performa yang diinterpretasikan pada penilaian subjektif dan kepuasan anggota organisasi. Pendekatan kontingensi kepemimpinan yang paling berpengaruh. Model-model kepemimpinan kontingensi adalah
kepemimpinan pengajaran, teori teman kerja paling sedikit disukai, substitusi model kepemimpinan, kepemimpinan yang terdistribusi, dan teori path goal yang diformulasikan kembali. Selanjutnya ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan laissez-faire atau tidak adanya transaksi dengan pengikutnya. Yang kedua kepemimpinan transaksional, yaitu memotivasi pengikutnya dengan cara menukarkan penghargaan dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, kepemimpinan transformasional, yaitu bersifat proaktif dan meningkatkan tingkat kesadaran pengikutnya tentang minat kolektif yang bersifat inspiratif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.